Tuhan, sahabat Shalom. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan parasa kita sudah sampai di dalam kitab Semot, pasal yang ke-28 atau kitab Keluaran pasalnya yang ke-28. Nah, saudara, kalau kita kembali sedikit ke belakang, kita bisa melihat bahwa ketika orang Misraim itu, bangsa Israel keluar dari Misraim, ya, dan berada di dataran Sinai, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Sekali lagi dalam Keluaran pasal yang ke-19, di mana Tuhan sendiri yang mengikatkan dirinya kepada umat Israel dan menyatakan kepada umat Israel bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan menjadi sesembahanmu, dan engkau akan menjadi umatku, menjadi umat kesayanganku. Tuhan katakan, jika engkau melakukan segala perintahku yang akan aku sampaikan kepadamu, maka aku akan membuat engkau menjadi bangsa imamat, menjadi bangsa yang rajani. Ini adalah bagian yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal saudara, isi daripada undang-undang Tuhan itu belum diuraikan, belum disampaikan, belum dipaparkan kepada bangsa Israel. Tapi dalam pasal yang ke-19, mereka serentak berkata, yang diwakili oleh 70 tua-tua, ya, bahwa segala yang difirmankan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, biasanya manusia itu punya semangat di awal-awal. Jangan heran ada begitu banyak gereja kalau selalu dikatakan atau ditantang oleh pendeta yang berkhotbah di depan, sekalipun apa yang dia menjadi pernyataan dia itu mereka tidak mengerti, tetapi selalu ada suka pendeta-pendeta yang bilang, ada amin saudara, amin. Padahal yang dia aminkan sendiri pun dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dia tidak paham. Tetapi kalau ditantang ada amin saudara, amin. Nah, bangsa Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-19, isi daripada hukum dan ketetapan undang-undang Tuhan itu belum dipaparkan. Tuhan cuma bilang, kalau engkau mau mentaati perintahku, mentaati firmanku, maka aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, bangsa imamat, bangsa yang rajani. Aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku. Luar biasa, saudara. Sehingga orang Israel katakan, amin. Apa yang Tuhan akan firmankan itu yang akan kami lakukan. Nah, di dalam pasal yang ke-20 kita bisa melihat di sana, dalam satu peristiwa di Gunung Sinai, bagaimana Tuhan sendiri yang berbicara kepada bangsa Israel. Bukan hanya dia berbicara kepada Moses, suara Tuhan itu, saudara, yang menggelegar, yang begitu luar biasa, yang disertai dengan petir, dengan kilat, dengan bunyi gemuruh yang luar biasa, bahkan bunyi shofar yang bergema. Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada umat Israel, yang kita kenal dengan 10 hukum Tuhan, yang disampaikan Tuhan sendiri di atas Gunung Sinai. Nah, saudara, pernyataan Tuhan itu bukan hanya didengar oleh Moses. Itu bukan hanya didengar oleh Miriam, didengar oleh Aharon, bahkan didengar oleh 70 tua-tua. Tetapi saudara, itu didengar oleh seluruh umat Tuhan. Itu didengar seluruh bangsa Israel. Sehingga saudaraku, ada begitu ketakutan yang mencekam mereka, saudara. Kenapa? Karena suara tadi. Saudara, belum pernah mereka mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Sehingga ada satu ketakutan yang luar biasa, saudara. Memang dalam konteks ini ada
muncul pengajaran, ya, ada muncul pengajaran yang mungkin kemungkinan besar sumber pengajaran ini dari Talmud. Nanti sebentar kita akan bahas. Jadi ada muncul pengajaran bahwa setiap kali Elohim itu berfirman kepada umat Israel, maka mereka mati. Mati karena begitu luar biasa, takutnya luar biasa, sehingga mati sudah. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan mereka kembali, menghembuskan nafasnya, lalu membangkitkan kembali umat Israel. Lalu berfirman kembali, mati lagi sudah. Dibangkitkan kembali, dan begitu seterusnya. Tetapi di dalam Torah, apa yang kita baca tidaklah demikian. Justru firman Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel melalui pelantaran Mose, mereka harus hidup di dalam kekudusan. Mereka harus jaga kekudusan. Bahkan suami istri pun, saudara, ya, suami istri pun tidak boleh nyatu. Kenapa? Karena Elohim yang kudus itu akan berfirman. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai mati. Sehingga saya percaya, saudara, ketika Elohim itu berfirman, menyampaikan 10 hukum yang menjadi landasan utama, menjadi dasar utama daripada seluruh hukum yang akhirnya nanti akan diberikan oleh Tuhan melalui Mose, ya. Jadi kalau kita bicara tentang 10 hukum, ya, itu adalah hukum-hukum yang mengatur antara hubungan manusia, dalam hal ini bangsa Israel, dengan Tuhan. Hukum vertikal, dari hukum pertama sampai hukum yang keempat, dan hubungan antara manusia itu sendiri dengan sesamanya, ya, dengan sesamanya, atau hukum horizontal. Nah, kalau ini dicabarkan, saudara, maka di dalam Torah itu yang kita kenal dari 5 kitab Mose, dari Kejadian sampai Ulangan, dari Bereshit sampai Devarim itu, saudara, maka di situ ada yang namanya hukum, kalau suka dibilang hukum sipil. Jadi hukum sipil itu yang mengatur hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang mengatur tentang yang namanya sanksi atau hukuman, yang mengatur tentang tuayan misalnya, ya, tentang menabur di ladang dan yang lain-lain. Lalu kemudian ada hukum yang mengatur tentang yang namanya ibadah, tentang sistem korban dan yang lain-lain. Nah, jadi sekali lagi, saudara, di dalam Torah yang kita yakini, yang kita imani, justru kenapa dari awal Tuhan sudah katakan melalui Mose untuk disampaikan kepada orang Israel supaya mereka menjaga kekudusan. Supaya ketika Tuhan yang kudus, Elohim yang kudus itu berfirman, jangan ada seorang pun di antara mereka yang akhirnya mati. Dan itu diresponi betul saat itu oleh bangsa Israel. Nanti, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru di dalam Keluaran pasal yang ke-24, ya, Keluaran pasal yang ke-24, tolong diulangi lagi Pak Rende, baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi yang pasal 19 tadi baru dibuat kesepakatan. Ada kesepakatan antara Bapa Yahweh dengan umat Israel. Ada syarat, dan syarat itu disetujui oleh orang Israel. Lalu kemudian pasal yang ke-20 Tuhan menyampaikan isi undang-undangnya. Tuhan menyampaikan pasal-pasalnya yang kita kenal, yang seringkali setiap ibadah kita bacakan, yaitu Asara Debarot, ya, 10 hukum Tuhan. Nah, pasal 24 ini disahkan. Jadi ikatan perjanjian ini disahkan oleh Tuhan melalui perantaraan Mose, di mana Tuhan memerintahkan kepada Mose untuk menyembelih domba. Kita dengarkan sama-sama. Sesudah itu,
Mose mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi kalau tadi mereka dengar secara langsung, nah pasal 24 ini Mose kembali membaca, mengutip kembali setiap isi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel, ya, dan mereka dengarkan, dan mereka katakan bahwa segala perintah, segala firman yang disampaikan itu akan kami lakukan. Lalu seterusnya, kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, inilah darah perjanjian. Jadi yang pertama itu hukum yang tertulis dibaca. Jadi undang-undang, isi undang-undangnya itu dibaca, didengar sama orang Israel, baru dimeteraikan dengan darah. Mose bilang inilah darah perjanjian. Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak paham dengan istilah yang namanya perjanjian lama. Coba saudara tanya, ya, saudara ngerti nggak apa isi perjanjian yang lama? Pasti saudara secara umum mereka akan bilang, ya isinya dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Yang diketahui oleh orang Kristen bahwa isi perjanjian lama itu adalah Kejadian sampai Maleakhi. Itu kitabnya, saudara. Kenapa, saudara, itu diberikan nama, ya, oleh yang namanya 70 tua-tua ketika menerjemahkan, ya, Tanakh ini dari bahasa asli, bahasa Ifrim ke bahasa Greek atau bahasa Yunani, sehingga disebut menjadi perjanjian lama. Itu ada dasarnya. Berarti ada perjanjian yang sebelumnya, makanya muncul ada perjanjian yang dibaharui. Kenapa ada perjanjian yang dibaharui? Karena berarti sebelumnya ada perjanjian. Nah, perjanjian sebelumnya inilah yang kita baca. Isi perjanjiannya sama, saudara. Sekali lagi isi perjanjiannya sama. Tidak ada yang berubah. Aku akan menjadi Elohimmu, aku akan menjadi Tuhanmu, dan engkau akan menjadi umatku. Yang berbeda itu adalah mekanismenya, ya. Mekanisme. Kalau dalam isi perjanjian lama hukum yang tertulis ini dibaca, tetapi kalau di dalam perjanjian yang dibaharui kata firman Tuhan, Torah itu tidak ditulis lagi di dalam salinan, mungkin kertas, ya. Kalau mungkin zaman dulu mungkin modelnya papirus, ya. Tidak ditulis lagi seperti itu disalin, lalu kemudian dibaca, tetapi perjanjian yang dibaharui, Torah itu langsung ditukik di dalam, Torah itu ditukik di dalam hati, Torah itu ditulis di dalam batin, di dalam akal budi manusia. Sehingga firman Tuhan katakan kalau kita baca dalam kitab Yeremia pasal yang 31, apa yang sudah dinubuatkan di sana, dan kemudian juga dipertegaskan lagi di dalam kitab Ifrim pasal 8, Ifrim pasal yang ke-10, ya. Jadi sekali lagi Torah itu ditukik di dalam hati manusia. Yang berbeda itu adalah mekanisme. Nah, banyak orang Kristen yang tidak paham yang namanya isi perjanjian sebelumnya atau perjanjian lama. Yang mereka tahu isi perjanjian lama itu hanya namanya Kejadian sampai Maleakhi. Isi perjanjian baru apa? Isi perjanjian baru ya Matius sampai Wahyu. Padahal sebenarnya, saudaraku, inilah yang dimaksud dengan perjanjian itu. Karena kalau kita bicara perjanjian pasti ada kesepakatan, ya, di antara dua atau lebih daripada satu pihak, dua atau tiga. Ada kesepakatan dulu, ada persyaratan dulu, baru kemudian diteken di atas materai.
Dan syaratnya jelas, saudara. Salah satu pihak tidak boleh mengingkari syarat itu atau melangkahi. Kalau ada salah satu pihak yang melangkahi persyaratan itu, maka perjanjian itu bisa dibatalkan dan mungkin nanti dibaharui. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara. Karena banyak sekali orang Kristen, atau jangan sampai juga kita ini tidak memahami dan mengerti tentang yang namanya substansi atau esensi daripada hukum itu sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena saya percaya bahwa hukum itu dibuat pasti didasarkan kepada yang namanya asas kebenaran dan keadilan. Nah, kalau saudara sigakan sedikit-sedikit lagi belajar yang namanya tentang hukum. Kalau kita bicara hukum, harusnya orang hukum yang lebih paham, lebih mengerti. Tetapi saya percaya, ya, yang namanya sebuah hukum itu, sebuah undang-undang itu, ketika mau dibuat, itu harus didasarkan kepada asas kebenaran dan keadilan. Dan hukum itu dibuat bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan juga kepentingan suatu kelompok atau suatu partai misalnya. Tetapi undang-undang itu dibuat itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan suatu bangsa, saudara. Kenapa? Karena undang-undang itu atau hukum itu dibuat tidak lain adalah untuk mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu menjadi baik. Supaya antara manusia satu dengan manusia lain tidak ada saling tersinggung, tidak ada saling yang merugikan. Makanya hukum itu harus dibuat didasarkan yang saya bilang tadi, kepada yang namanya asas kebenaran dan keadilan. Hukum itu dibuat bukan cuma mengatur antara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, tetapi juga mengatur antara manusia itu dengan lingkungan di mana dia tinggal. Jadi kalau kita lihat, saudara, berarti hukum itu dibuat untuk kepentingan siapa? Apakah hukum itu dibuat hanya untuk kepentingan segelintir orang? Apakah hukum itu dibuat itu hanya untuk kepentingan daripada kelompok partai misalnya? Atau mungkin orang-orang yang membuat hukum itu? Tidak, saudara. Tidak. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika beberapa orang misalnya, atau satu kelompok misalnya, atau satu lembaga membuat yang namanya satu undang-undang, membuat yang namanya satu hukum, itu pasti ada yang namanya filsafat hukumnya. Dan memang sudah seperti itu. Kalau saudara rajin menonton misalnya acara siaran ILC, ya, yang dipimpin oleh siapa? Pak Karni. Nah, saudara akan lebih banyak paham. Karena di sana ada banyak pakar-pakar hukum, ya, yang sering kali memberikan komentar, menyampaikan statement. Jadi hukum itu dibuat, undang-undang itu dibuat, saudara, ada filsafat hukumnya. Bukan tidak. Ya. Misalnya kenapa bunyi pasal itu, bunyi hukum itu harus seperti itu ada filsafat hukumnya. Lalu kemudian apa yang menjadi tujuan, menjadi target daripada undang-undang itu dibuat, itu ada, saudara. Substansinya, esensinya itu ada. Yang harus disesuaikan dengan konteks atau zaman itu. Tetapi kita bisa melihat kalau kita bicara tentang hukum, saudara, ini justru sangat ironis. Karena memang kalau bicara tentang hukum di negara kita,
itu harus berbasiskan kepada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh ada perundang-undangan yang dibuat di bawahnya, apapun itu bentuknya, yang bertentangan justru dengan Undang-Undang Dasar 45. Apakah itu misalnya keputusan presiden, Kepres misalnya, atau kemudian apalagi yang kita kenal ada permen misalnya, peraturan menteri. Ada lagi yang seringkali yang sangat fatal itu yang namanya perda. Jadi baik Kepres, permen maupun perda itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai basis, sebagai undang-undang tertinggi. Tetapi sangat ironis, saudara, ada begitu banyak justru ya perda yang berlaku di negara kita justru yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang dikarenakan mungkin sifatnya karena mayoritas. Apalagi kalau sudah menyangkut soal masalah keyakinan, iman, agama, atau atribut yang menyertainya. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin perdanya sebenarnya sudah bertentangan dengan undang-undang. Ini ironis, sudah. Sangat ironis. Hal yang selanjutnya yang bisa kita lihat, yang kita bisa simak, yang terjadi di negara kita ini, yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum kita yang harusnya tugasnya adalah mengkedepankan nilai kebenaran, nilai keadilan. Tetapi coba kita lihat para pengacara sekarang. Yang ditegakkan itu justru bukan nilai kebenaran. Yang ditegakkan itu, yang diprioritaskan itu justru adalah kepentingan diri sendiri. Maka muncul satu istilah, berani membela yang bayar, bukan berani membela yang benar. Maka kita bisa saksikan, saudara, dalam satu persidangan, dalam sebuah kasus, ada pengacara-pengacara yang sebenarnya mereka paham, mereka mengerti hukum, tetapi tugas mereka ini sebenarnya sudah diselewengkan. Mereka sudah menyeleweng. Karena yang saya bilang tadi, yang dikedepankan itu bukan lagi asas kebenaran, bukan lagi asas keadilan. Mencari atau mengkedepankan mana yang benar. Ini tidak. Sehingga ada beberapa, bukan semua, tetapi ada beberapa, bahkan mungkin banyak para pengacara-pengacara ketika menangani satu kasus justru hanya mencari celah hukum, ya, mencari celah hukum menggunakan pasal-pasal yang kira-kira menurut mereka, dengan otak mereka, pasal ini bisa karet, bisa melar, atau menimbulkan mungkin multitafsir. Jadi banyak pengacara-pengacara yang sebenarnya ngerti hukum hanya mencari celah hukum, mencari kelemahan-kelemahan daripada lawan untuk menyerang balik. Dan ini sangat ironis, saudara. Ini sangat ironis. Kenapa bisa ada muncul pasal-pasal undang-undang yang saya bilang tadi, yang mungkin bisa menimbulkan multitafsir, yang bisa karet misalnya. Makanya kan sekarang lagi rame kalau di TV kita melihat undang-undang ITE itu kemungkinan besar itu akan direvisi. Ya. Undang-undang ITE itu kemungkinan besar akan direvisi. Ya, mungkin ada pasal-pasal yang karet saya bilang tadi, yang bisa memunculkan tafsir yang berbeda. Sehingga mungkin yang ditekankan di sana, yang dikedepankan di sana bukan kepentingan bersama, tetapi justru ada kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu. Nah, ini bisa terjadi.
undang-undang yang berlaku di sebuah negara, termasuk di negara kita Indonesia, itu bisa direvisi. Kenapa bisa direvisi? Karena yang membuat undang-undang itu adalah manusia. Sekalipun saudaraku, orang-orang yang terlibat di dalamnya, para cendekiawan, pakar-pakar, mungkin orang-orang yang sekolahnya sampai ke luar negeri, tetapi tetap mereka manusia yang terbatas. Sehingga ada kemungkinan di dalamnya ya bisa memunculkan pasal-pasal yang saya bilang tadi. Ya karena mungkin ada kepentingan tertentu, kelompok politik dan yang lain-lain. Ada pasal-pasal yang ngaret dan seterusnya. Nah, berbeda dengan hukum dan undang-undang Tuhan. Berbeda dengan hukum dan undang-undang Tuhan. Yang membuat undang-undang, yang membuat hukum yang kita sebut dengan Torah ini siapa? Bukan 70 tua-tua. Bukan Tuhan berfirman, Mose, sekarang aku minta kamu pergi panggil 70 tua-tua. Kamu juga panggil Aharon dan Miriam. Lalu kita akan sama-sama bermufakat, bermusyawarah untuk membuat suatu undang-undang bagi umat Israel. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah melibatkan manusia siapapun termasuk Mose ketika dia memunculkan undang-undangnya. Sehingga saudara, kalau kita pakai rasio kita, apakah Tuhan yang sempurna itu bisa salah membuat undang-undang? Kalau kita memakai rasio kita, apakah Tuhan yang sempurna, yang maha tahu, bisa membuat undang-undang yang pada akhirnya tidak relevan lagi, bro? Harus direvisi lagi. Apakah undang-undang Tuhan perlu direvisi karena mungkin ada cacat di dalamnya? Ada yang tidak sesuai di dalamnya? Yang jadi pertanyaan besar bagi kita. Dan ini yang salah dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Mereka berpikir bahwa Yesus katanya telah menganulir undang-undang daripada yang diberikan oleh Tuhan, ya, karena mereka pakai Tuhan lain soalnya, ya, oleh Tuhan di atas Gunung Sinai yang mereka kenal dengan perjanjian lama. Itu sudah tutup buku, kata orang Kristen pada umumnya. Sekarang Yesus telah membawa undang-undang yang baru. Apakah begitu, sudah? Yohanan pasal 8 ayat yang ke-38, tolong satu orang baca, Pak Rende. Yohanan 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar... 8 ayat 38. Yohanes berapa? Yohanan 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa-Ku. Lanjut, Yohanan 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Firman yang kamu dengar adalah dari Bapa yang mengutus aku. Begitu juga dengan Yohanan 15 ayat yang ke-15. Jadi ketika saudara, Tuhan datang ke dunia ini dalam wujud, dalam rupa manusia, Dia menyatakan kepada orang Israel, dalam hal ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menentang Dia, aku datang ini ke dunia ini bukan untuk meniadakan Torah atau menyelewengkan Torah. Aku datang ini, saudara, bukan membawa ajaran yang baru. Aku datang bukan membawa undang-undang yang baru. Toh juga yang
aku sampaikan itu ketika dia datang dalam wujud manusia, itu yang dia dengar, itu yang dia lihat dari Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu ada di dalam aku. Jadi saudara, Yesua sama sekali tidak pernah menganulir apa yang sudah dia sampaikan kepada umat Israel. Ada orang bilang, tapi kan di dalam surat-surat Rasul Saul sudah menganulir. Katanya dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka Torah dengan segala ketentuannya itu sudah dibatalkan, alias tutup buku. Coba saudara, banyak sekali pendeta yang beranggapan bahwa Torah itu perjanjian lama sudah tutup buku. Tapi ironis sekali yang saya bilang saudara, ironis. Mengaku sebagai hamba Tuhan, hamba itu saudara hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hamba itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus manut saudara, harus ikut. Tetapi sayang saudara, mereka justru menentang apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Sangat ironis. Kenapa saya bilang ironis? Karena ada begitu banyak pendeta di satu sisi bilang bahwa perjanjian lama itu sudah tutup buku alias tua dan tidak berlaku. Tetapi ketika mereka berkhotbah untuk kepentingan mereka, maka mereka akan mengambil, mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Perpuluhan misalnya, tentang korban misalnya, dan yang lain-lain. Ini ironis saudara. Jadi banyak pendeta yang suka ayat-ayat yang hanya sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau ada ayat-ayat yang mereka anggap menguntungkan mereka, maka ayat itu mereka bilang masih berlaku. Itu kekal sampai selama-lamanya. Memang saudara, ini adalah sebuah tragedi. Di mana-mana termasuk anak-anak kita tidak suka peraturan yang pada akhirnya peraturan itu akan seolah-olah saudaraku mengungkap kesalahan mereka. Mereka tidak suka. Ada peraturan-peraturan yang akhirnya akan mengungkap tabiat mereka, kekotoran mereka, kesalahan mereka. Ini tidak suka. Mereka suka justru peraturan yang hanya untuk menguntungkan mereka. Dan ini sangat ironis. Yang saya katakan tadi, harusnya undang-undang dasar itu menjadi undang-undang tertinggi. Peraturan di bawah harus justru selaras dengan undang-undang dasar, tidak bertentangan. Tetapi ada juga perda yang bertentangan. Penegak hukum yang harusnya mereka mengedepankan hukum, tetapi ini justru mereka yang menjual hukum demi kepentingan diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Dan ada banyak pendeta juga saudaraku yang menjual hukum pun, menggadaikan hukum pun, rela bilang bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi, hanya demi yang namanya kepentingan diri sendiri. Ada yang berani terang-terangan, dia berani berkata demi sorga, saya sebagai hamba Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, aku sebagai hamba berkata, hari ini saudara boleh nonton di YouTube, bahwa Torah itu, perjanjian lama itu sudah tutup buku. Coba saudara bisa bayangkan, kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang curiga dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Seolah-olah hukum dan ketetapan Tuhan ini seperti jebakan yang dibuat oleh Tuhan, jebakan Batman. Jadi hukum itu dibuat supaya manusia terjebak. Kan aneh saudara. Hukum dibuat itu, undang-undang Tuhan dibuat bukan untuk menjebak manusia.
Bukan untuk membuat manusia menjadi orang yang terhukum. Salah sekali. Justru undang-undang Tuhan itu, Torah itu diturunkan, diberikan kepada orang Israel untuk membuat orang Israel itu menjadi orang-orang yang luar biasa, memiliki karakter-karakter ilahi, orang-orang yang hidup di dalam undang-undang Tuhan, alias mereka boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Yakub pasal 1 tadi sudah berkata kepada kita, kalau kita baca sampai ayat yang ke-28, orang yang rajin meneliti hukum yang memerdekakan orang, merekalah akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi hukum itu untuk memerdekakan orang, bukan untuk menjerat. Sekalipun saudara, ketika undang-undang itu dibuat, hukum itu dibuat, maka ada konsekuensi bagi orang-orang yang diatur kalau mereka melanggar. Ada konsekuensi. Memang ada hukumannya. Tetapi konsekuensi itu sendiri, hukumannya itu pun sendiri, itu tetap dituang di dalam undang-undang. Bukan hukumannya main enak saja sendiri. Itu dituang di dalam undang-undang juga, sudah. Jadi hukum yang memerdekakan maksud saya begini. Contoh. Gigi ganti gigi. Ya. Mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Kalau saudara baca di dalam Torah, di dalam Tanakh, maka hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, itu ada kasus. Ya, ada kasus. Kalau saudara tidak mencelakai orang, berarti saudara tidak perlu takut diri saudara akan dicelakai, kan begitu. Kalau saudara tidak membunuh orang, menghabisi nyawa seseorang, maka saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa saudara pun akan dihabisi, akan dibunuh. Dengan kata lain saudara, maka pasti kalau kita tidak menjadi pelanggar hukum, kita berarti akan menjadi orang yang merdeka. Persoalannya kemerdekaan ini sering salah diartikan oleh kebanyakan orang, termasuk orang Kristen. Mereka berpikir bahwa kalau sudah di dalam Yesus, karena Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita bisa hidup semaunya kita. Nggak perlu ada hukum lagi. Nggak perlu taat lagi kepada undang-undang Tuhan. Ini yang keliru, sudah. Ini yang salah. Ini yang salah. Jadi saudara, hukum itu dibuat oleh Tuhan. Bayangkan Tehillim bilang tadi, Mazmur 119 bilang, kalau saudara baca dari 132, apa yang diungkapkan oleh seorang Daud, waduh, tidak ada lagi hukum di dunia ini selain hukummu yang benar. Hukum Tuhan bukan cuma benar, kata Moses, tetapi hukum Tuhan adalah hukum yang adil. Saya mau tanya kepada kita, adakah orang yang bisa lebih adil dari Tuhan? Berarti kalau Tuhan, saudara, Tuhan membuat satu undang-undang dan Dia berikan undang-undang itu kepada umat, berarti itu Tuhan sudah pikir jauh-jauh. Sama yang saya bilang tadi, ya, filsafat hukum ketika, contohlah anggota DPR kita, ya, tugasnya mau membuat undang-undang. Dari rancangan undang-undang, saudara, sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang, itu bukan butuh waktu 1-2 bulan. 1 tahun, bertahun-tahun, bahkan nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena mereka harus mengkaji, saudara. Mereka harus mengkaji dalam-dalam. Apakah benar-benar undang-undang ini kepentingannya untuk masyarakat, benar apa enggak? Apakah ini relevan apa tidak? Apakah pasal-pasal ini bisa diikuti apa tidak, dan lain-lain. Makanya rancangan undang-undang itu digodok terus-menerus, saudara, ya, sampai matang, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Itu pun tidak sempurna. Nah, Tuhan yang sempurna ini, saudara, pasti Dia sudah berpikir dengan matang.
Sehingga ketika dia memberikan undang-undangnya kepada umat Israel, dia memberikan Torahnya kepada Tuhan, itu semua sudah dengan pertimbangan. Bahkan kalau kita bicara dari sisi keadilan, saudara, adil itu saja definisinya tidak harus sama rata. Ya, tidak harus sama rata. Misalnya kita punya 2 anak, ya, kita kasih jajan yang satu 2.000, yang satu juga 2.000. Definisi pertama adil itu sama rata. Tetapi tidak selamanya sama rata. Ada definisi yang kedua, yaitu apa? Proporsional. Itu pun adil. Anak saya yang tua di SMP sekolahnya lebih jauh, saya kasih uang kepada dia misalnya 10.000. Karena sekolahnya lebih jauh. Dia pulangnya lebih lama. Nah, Safa karena cuma di depan rumah saya kasih 3.000. Itu pun tetap adil, saudara. Ya. Itu pun tetap adil. Dan ada keadilan yang ketiga yang sering kali kita lihat yang namanya kompensasi. Kompensasi itu juga adil. Ada 2 orang kerja. Ya, taruhlah apa nih yang Pak Tara bilang ya suka pakai dasi. Sales. Taruhlah dua-dua sama-sama sales. Ya. Bawa barang sama-sama. Yang satu karena malas nggak mau jalan, tidur dia di rumah. Sore dia pergi ke kantor nyetor, katanya nggak laku. Yang satu, saudara, dari ambil barang sampai sore jalan keliling, cari konsumen. Akhirnya barangnya laku. Waktu terima gaji, dia dikasih bonus. Yang satu enggak. Itu pun adil. Kenapa? Karena dia mendapatkan kompensasi. Karena dia memang ya kerjanya bagus misalnya. Ya, dia punya nilai plus, yang satu gagal. Itu pun adil. Ya. Makanya kalau kita melihat ketika di hari ketika orang Israel ada di padang gurun waktu mereka memungut mana, keluarga yang banyak katanya ambil banyak, tapi yang keluarga sedikit pun ambil sedikit. Ada keluarga yang sedikit mau ambil banyak, tetapi ternyata yang sisanya busuk dan berulat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Yang banyak tidak berlebihan, yang sedikit pun tidak kekurangan. Jadi jangan kita mencurigai Tuhan itu bahwa Tuhan itu memberikan undang-undang untuk kepentingan dia, bukan. Untuk kepentingan umatnya sendiri. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Dari awal, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan undang-undangnya pun tidak pernah berubah, sudah. Torahnya tidak pernah berubah. Torahnya pun kekal sekarang sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana cara kita menjalankan Torah itu? Dalam kitab Bilangan pasal yang ke Bamidbar pasal 15 ayat 15 sampai 16, tolong Pak Rende baca. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Yahweh. Jadi kamu, kata Tuhan, orang Israel dan orang asing yang keluar bersama-sama dengan kamu dari Misraim, ya, itu sama di mata Tuhan. Kalau katanya hukum yang dia kasih, yang dia berikan kepada orang Israel, itu juga yang dilakukan oleh orang asing. Dengan kata lain berarti Tuhan katakan, kalau dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, satu hukum berlaku baik bagi orang Israel asli maupun orang asing. Lalu bagaimana cara kita menerapkan konsep Torah di dalam tanah yang diberikan kepada orang Israel
Dengan konsep kita sekarang, katanya kekal, katanya masih berlaku. Apakah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa itu masih berlaku di era zaman sekarang? Saya sekali lagi saudara, sebagai hamba Tuhan, saya katakan masih berlaku. Berlakunya, kita jangan lihat soal gigi ganti giginya, nyawa ganti nyawanya. Tetapi yang harus kita lihat substansi daripada hukum itu apa? Esensi daripada hukum yang diberikan Tuhan itu apa? Misalnya tadi yang saya bilang, nyawa ganti nyawa. Kok nyawa diganti bayar nyawa? Gigi harus bayar dengan gigi. Berarti substansi dari hukum itu yang sedang Tuhan mau tekankan kepada orang Israel, kamu harus mampu bersikap adil. Harus bersikap adil. Hukum tabur tuai itu hukum yang adil. Dan hukum tabur tuai itu kekal sampai selama-lamanya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Kamu menabur kejahatan, kamu menabur di dalam daging, kamu menabur di dalam dosa, kamu akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kamu menabur di dalam kebenaran, kamu menabur di dalam roh, maka kamu akan menuai kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Itu hukum tabur tuai, itu adalah hukum, konsepnya itu, substansinya adalah keadilan. Jadi kalau kita bicara adil, apakah adil sudah tidak berlaku sekarang? Ya berlaku, saudara. Berlaku. Sama misalnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan begitu. Ya. Yang menyerupai apapun. Mungkin kalau kita era mesianik sekarang, kita orang-orang pengikut-pengikut jalan Yeshua, kita mungkin saudara tidak ada ilah yang lain. Mungkin. Siapa tahu juga ada di antara kita yang masih punya ilah yang lain. Kita mungkin tidak punya ilah yang lain. Tetapi substansi daripada hukum itu bukannya sekedar ilah fisik. Substansi daripada hukum itu sendiri, inti atau nyawa daripada hukum itu tidak lain adalah Tuhan tidak mau diduakan atau dinomor duakan. Makanya Yeshua bilang, barang siapa mengasihi saudaranya, siapapun dia, istri, suami, orang tua, keluarga, lebih daripada aku, dia tidak layak. Barang siapa yang tidak melepaskan diri dari apa yang menjadi miliknya, kata Luka pasal 14 ayat 33, dia tidak layak. Berarti substansi daripada hukum itu, nyawa daripada hukum itu, Tuhan tidak mau dia dinomor duakan dan diduakan. Ya. Jadi paham sampai sini ya. Jadi Torah itu tetap berlaku. Ya. Torah itu tetap berlaku. Kalau kamu menuai kebun, mungkin kita tidak kebun. Ya. Apa yang sudah jatuh kamu tidak perlu ambil lagi. Biarkan itu kepada orang miskin misalnya. Memang kita tidak menanam seperti itu. Tetapi substansi daripada hukum itu yang Tuhan ingin tekankan kepada orang Israel, kamu jangan abaikan orang miskin. Kamu jangan abaikan hak daripada janda dan yatim piatu. Itu substansi daripada hukum itu. Berarti hukum itu sendiri tetap berlaku. Ya. Tetap berlaku. Yang kita rubah itu, saudaraku, ya, yang kita sesuaikan itu adalah konteks kita yang sekarang. Tetapi substansi hukum itu tetap sama.
Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berubah. Itulah sebabnya saudaraku, penting sekali kita memahami yang namanya Torah ini, mendudukkan Torah ini secara tepat dan benar. Kalau kita tidak memahami Torah ini secara benar dan mendudukkannya secara tepat, maka kita akan gagal paham. Kita akan menjadi orang-orang yang anti Torah. Kita akan menjadi orang-orang yang tanpa kita sadar sebenarnya kita jauh dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Elohim yang kudus. Umat Tuhan adalah umat yang berdosa. Dia berikan Torah kepada umat ini sebagai standar kekudusan, jembatan, supaya umat Tuhan yang berdosa ini bisa menghampiri Tuhan yang kudus. Bagaimana cara supaya mereka bisa menghampiri Tuhan yang kudus itu? Melalui Torah. Maka Torah ini kita harus mendudukan, ya, kita harus menempatkan secara tepat dan benar. Maka kita akan melihat Torah ini sangat luar biasa fungsinya. Kalau Torah ini sebagai hukum dan ketetapan, yang di dalamnya saudaraku ada undang-undang Tuhan, ada isi hati Tuhan. Kalau seandainya masyarakat bangsa Israel, kita bilang bangsa Israel aja, gak usah bangsa kita. Kalau bangsa Israel menerapkan ini, maka tidak ada mungkin ada anak-anak daripada orang Israel yang memberontak terhadap orang tua, mengutuk orang tua. Tidak mungkin ada pelacur bakti, tidak mungkin ada perzinahan, tidak mungkin ada pencuri, dan yang lain-lain. Kalau seandainya Torah ini dijalankan. Persoalannya Torah ini tidak dijalankan oleh orang Israel. Jadi Torah ini saudaraku sangat baik, sangat luar biasa. Maka kalau kita memahami Torah ini ada 3 hal yang mendasar yang perlu kita tahu. Di dalam kitab suci kita ini saudara, banyak orang Kristen yang gagal paham, yang tidak mengerti, karena tidak bisa melihat konteks dan mendudukkan Torah itu secara tepat dan benar. Kadang-kadang saudara, ya, kadang-kadang hukum Taurat, kalau di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, ya, kadang-kadang hukum Taurat itu bisa yang dimaksud adalah 10 hukum. Kadang-kadang hukum Taurat itu yang dimaksud itu adalah seluruh 5 kitab. Tapi tulisnya tetap hukum Taurat. Kadang-kadang ada 1 pasal. Jadi yang sering kali kita bahas, ya, kalau kita mau jabarkan, ya, rabi-rabi, dalam diskusi rabi-rabi tentang Torah 5 kitab Mose ini, mereka menemukan ada 613 mitzvot, 613 perintah. Ya, kalau kita mau urutkan pasal-pasal lah, ya. Ada pasal yang bentuknya memerintah, kamu harus lakukan ini, dan ada yang dalam bentuk larangan. Jadi semua ada 613. Nah, dari 613 itu kadang-kadang dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada 1 pasal tertentu saja, ya, 1 pasal tertentu yang dia maksud, tetapi pakai bahasa hukum Taurat. Bukan cuma itu, yang terakhir, yaitu ada juga yang namanya Torah Rabbinik, ya, Torah Rabbinik atau ajaran dari rabi-rabi yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia sendiri pun masih menerjemahkan dengan hukum Torah. Nah, kalau kita tidak bisa bedakan ini, nggak bisa pilah-pilah ini, kita akan gagal paham. Maka dalam kita memahami Torah itu, yang pertama yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, ada yang namanya Torah tulisan atau Torah tertulis. Itulah yang ditulis oleh Mose, yang dituang di dalam 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan.
dari Beresit sampai Devarim. Tujuan daripada hukum yang tertulis ini seperti yang saya bilang tadi, makanya salinan daripada Torah itu harus ditaruh di samping tabut. Tuhan memerintahkan kepada raja satu saat karena Tuhan sudah tahu. Itu yang saya bilang, saudara. Saudara bisa bayangkan, Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna, jadi membuat hukum dan ketetapan itu tidak pernah salah. Orang Israel saja belum ada raja, Tuhan sudah membuat undang-undang tentang raja. Berarti Tuhan sudah tahu bahwa satu waktu mereka pasti akan meminta raja. Makanya ada undang-undang tentang raja. Raja itu harus, saudara, membaca yang namanya Torah itu. Jadi Torah itu dibaca untuk didengarkan, direnungkan, dimengerti, dan dilakukan, saudara. Torah itu dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Gak mungkin kita ini hanya melakukan yang satu, kemudian yang lain kita abaikan. Saya kira beberapa waktu yang lalu mungkin Pak Tara sudah mengkhotbahkan tentang hal ini. Torah diberikan sebagaimana yang dikatakan oleh Mose, pernyataan dia dalam Keluaran 33 ayat yang ke-16, bahwa memang Tuhan memilih bangsa ini, memanggil bangsa ini keluar dari Misraim untuk membedakan mereka. Maka diberikan Torah lah kepada mereka, supaya Torah ini selalu dibaca, mereka dengarkan, mereka renungkan, dan mereka lakukan. Apakah Torah ini selalu kita baca? Apakah Torah ini selalu kita renungkan? Harus, saudara. Karena kalau tidak, nanti kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Akhirnya jangan heran banyak orang-orang Kristen yang tidak jauh bedanya kehidupannya dengan orang-orang dunia. Nggak ada beda jauh. Yang membedakan jauh ya kalau minggu mereka ke gereja. Mereka pakai baju rapi, kadang-kadang rapinya pun pakaiannya bahannya kurang. Ada yang roknya baru sampai di setengah sini, belahannya begini. Sama seperti mereka kamu dan yang lain-lain. Lalu yang membedakan dengan orang dunia apa? Apakah mereka lebih baik dengan orang dunia? Belum tentu. Saudara kalau mau bukti, ya, saudara banyak lihat, walaupun mungkin tidak semua, tapi pasti kebanyakan dan mayoritas. Yang kebanyakan suka memberi di jalan-jalan itu, coba aja cek, tanya KTP-nya, Kristen apa Islam? Kristen jarang, saudara. Istri-istri yang taat, yang hormat, yang menghargai suaminya, sebagaimana yang dituntut, yang diperintahkan oleh firman. Coba lebih banyak mana istri yang taat, yang manut, yang menghargai, menghormati suami. Coba cek. 10 orang Islam diselidiki, 9 yang manut sama suaminya. 10 orang Kristen, 10 istri ditanya, saudara, 9 justru yang gak manut. Yang manutnya 1. Lalu yang membedakan mana? Maka Torah itu harus dibaca, didengar, direnungkan, dan dijalankan, dilakukan. Karena Torah itulah yang mengubahkan kita, yang akan membuat kita beda dengan orang-orang dunia. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?
Mose bilang, aku dan bangsa ini kan bukankah engkau panggil untuk dibedakan dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Ketika Mose mau meminta penyertaan Tuhan, melewati padang gurun yang mungkin ada begitu banyak tantangan di depan, maka Tuhan memberikan Torah kepada mereka. Tuhan sudah ingatkan betul kepada mereka, jangan berlaku seperti bangsa-bangsa lain. Kemanapun kamu aku bawa, jangan ikuti kebiasaan mereka. Karena kamu ini aku berikan hukum dan ketetapan sendiri. Tapi dasar orang Israel keras kepala, mereka justru pingin seperti bangsa-bangsa lain. Seperti bangsa-bangsa lain. Nah ini repot saudara. Dalam 2 Kefas 5 pasal yang ke-7, apa yang dilukiskan oleh firman Tuhan? Ada satu daerah, ada satu kota yang sebenarnya punya hukum dan ketetapan. Tetapi ada begitu banyak orang yang mayoritas justru tidak taat kepada hukum dan ketetapan. Mereka berlaku serong. Yang beda saudara cuma satu orang. Tolong Pak Rene baca. 2 Kefas 2 ayat 7. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik. Saudara perhatikan baik-baik. Demikianlah katanya Lot. Memang tersiksa. Kenapa kok hidup gua beda? Tertekan loh saudara. Tertekan. Kok mereka sepertinya hidupnya lebih bebas. Yang saya bilang tadi, mereka kemerdekaannya beda, ya? Bebas melakukan segala sesuatu. Kok kita tidak boleh? Melihat orang miskin kita tidak boleh tutup mata. Kita harus bantu, kita harus topang. Bagaimana bisa Tuhan sementara kita tidak punya? Tuhan bilang kamu belajar kepada seorang janda yang miskin. Apa yang dia berikan kepada Tuhan? Yang dia berikan itu saudaraku mungkin kecil di mata manusia. Kecil. Tetapi yang dia berikan itu saudaraku mungkin dari seluruh punya dia. Dari apa yang dia makan, yang dia minum. Itu dia berikan untuk Tuhan, dan dia berikan bukan karena terpaksa. Tidak ada motivasi apa-apa, tidak mau mencari ketenaran, mencari nama supaya terkenal, tidak. Dia berikan dengan ketulusan. Sehingga Tuhan yang tersembunyi pun menilik dan melihat akan hal itu. Sehingga Tuhan bilang, sungguh besar apa yang dia berikan. Dan besar juga pasti upahnya, saudara. Yesua mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Mereka berlomba-lomba, mereka kerja keras hanya untuk mengumpulkan apa yang ada di dunia. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan mewakili jati diri mereka. Seolah-olah mereka akan dihargai dengan apa yang mereka miliki. Kalau mereka punya titel, mereka punya kedudukan yang bagus, mereka punya kekayaan, maka harga mereka itu, nilai mereka, semua akan diukur dengan hal itu. Tetapi Yesua bilang barang siapa yang meninggikan diri di mata manusia, justru dia akan direndahkan di hadapan Tuhan. Tetapi barang siapa mungkin di mata manusia direndahkan, dikecilkan, dikucilkan, tidak dipandang, dihina. Tetapi mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang dipermuliakan di hadapan Tuhan. Nah, inilah kehidupan orang-orang yang menjadikan Torah itu sebagai satu kesukaan, sebagai gaya hidup kita. Contoh yang saya katakan yang sudah dibaca Pak Rene 2 Kefas pasal 2 ayat yang ke-7. Ada satu kota yang bernama Sodom, saudara. Di mana di sana sebenarnya ada hukum, bukti. Lot dia taat kepada hukum. Tetapi mayoritas memberontak terhadap hukum. Sehingga satu saat akhirnya pun kesabaran Tuhan itu habis.
Dan mereka menerima konsekuensi. Mereka menerima balasan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, jangan pernah jemu untuk kita menjalankan Torah. Penilaian kita bukan dari manusia. Bayangkan ada seorang hamba Tuhan milih saudara. Seorang hamba Tuhan tadinya sudah pelaku Torah. Mungkin dia kecewa sama manusia, sama teman-teman pelaku Torah yang lain, teman-teman mesianik yang lain. Sehingga dia mengeluarkan pernyataan, lebih baik katanya kembali ke karismatik daripada di mesianik. Kalau orang-orangnya seperti ini, nah lu minta penghargaan dari manusia, lu bercontoh kepada manusia, lu melihatnya kepada manusia. Jangan. Kalau kita menjalankan Torah, yang menjadi teladan kita itu adalah Yeshua sang pelaku Torah. Yeshua yang adalah Torah yang hidup. Dialah yang menjadi junjungan kita, menjadi teladan kita, menjadi motivasi kita. Maka saya selalu katakan kepada kita dalam kitab Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Jadi penggerak ketaatan kita kepada Torah, ya, jadi roda yang menggerakkan ketaatan kita itu tidak lain adalah kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena embel-embel, bukan karena kita ingin dihargai, apalagi supaya kita ingin sama dengan yang lain, bukan. Karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, maka kita akan menjalankan apa yang Dia perintah, menjalankan apa yang Dia perintahkan. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum yang tertulis atau yang tersurat. Yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah hukum yang lisan. Nah, ya, hukum yang lisan, yang tersirat, tidak tersurat. Hukum lisan ini, saudara, hukum atau undang-undang yang tidak ditulis oleh Mose, ya, yang tidak ditulis oleh Mose di dalam lima kitab dari Kejadian sampai Ulangan. Dan hukum lisan inilah, atau suka disebut juga oral Torah, ya, atau ada juga yang sebutnya Torah Alpeh, ya, atau Torah mulut. Ini diyakini oleh orang Yahudi, termasuk Yahudi Ortodoks, bahwa Torah lisan itu diberikan oleh Tuhan sendiri bersamaan dengan Torah yang tertulis. Dan memang sangat masuk akal, saudara. Sangat masuk akal. Bagaimana mungkin Mose bisa menyalin, ya, walaupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Zaman itu, saudara, beda dengan zaman sekarang. Ya. Bahan untuk menyalin yang namanya Torah itu tidak seperti kita sekarang, sudah canggih. Ya. Cara menulis pun waktu itu, saudaraku, masih mungkin dengan konsep saat itu. Paling simpel lah, coba Pak Tara khotbah misalnya. Khotbah di sini selama 90 menit, 1 jam setengah. Dari 100% apa yang beliau sampaikan, saya bisa kutip minimal 80%. Saya bisa kutip khotbah lagi. 80% saya bisa. Kan begitu. Ya. Dalam waktu yang mungkin hampir sama. Tapi coba yang dia khotbahkan 1 jam setengah, 90 menit, suruh tulis. Mungkin 1-2 hari belum bisa selesai. Ya. Maka ada hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada Mose untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan inilah yang disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi. Bak mata rantai, sudah. Ya. Bak mata rantai. Nah, di zaman Yeshua itu, ini yang banyak orang Kristen tidak tahu. Di zaman Yeshua itu sudah ada yang namanya
sudah ada yang namanya Torah lisan. Orang Torah ini yang kadang-kadang oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini pun disebut sebagai hukum Taurat. Nah, ini berbahaya saudara, hukum lisan ini. Maka yang ketiga yang ingin saya tekankan, kalau yang pertama tadi hukum tertulis, yang kedua hukum lisan, maka yang ketiga ini penting. Yang ketiga, hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis alias lisan ini, itu tidak boleh bertentangan, berseberangan. Justru harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya contoh misalnya tentang Sabat. Sabat di dalam Torah tertulis itu, Sabat dalam Torah tertulis itu tidak boleh bekerja misalnya, tidak melakukan pekerjaan. Tetapi untuk bagaimana menguduskan Sabat itu kan tidak ada. Sampai ada yang menyerang kelompok-kelompok Mesianik, tolong tunjukkan satu ayat mana ada katanya ayat yang menyatakan buka Sabat dan tutup Sabat. Mana ada ayat buka Sabat dan tutup Sabat? Gak ada. Jadi ini buatan manusia. Maka itu yang saya bilang, selama oral Torah tadi, Torah lisan tadi tidak bertentangan dengan Torah yang tertulis, maka itu bisa kita terima dan terapkan. Tetapi hati-hati. Karena berjalan dengan waktu saudara, akhirnya Torah lisan ini ada ketakutan dari para rabi-rabi, ya. Nanti Torah lisan ini nanti akan hilang. Akan hilang. Akan bergeser maknanya. Apalagi pasca penghancuran bait suci kedua. Ketika seluruh orang Yahudi itu dikejar, dimusuhi untuk dihabisi, dibunuh. Maka akhirnya saudara, Torah yang diajarkan tadi secara lisan turun-temurun bak rantai tadi, itu akhirnya dibuatlah suatu buku oleh para rabi. Yang dikenal di zaman itu ada namanya Mishnah dan ada namanya Gemara. Yang bahayanya saudara, kalau kita harus memposisikan, mendudukan Torah ini di atas segalanya. 10 hukum ini ibarat yang saya bilang tadi, Undang-Undang Dasar 45. Perundang-undangan yang ada di bawahnya, apakah itu Kepres, Permen, Perda, itu tidak boleh bertentangan. Begitu juga dengan hukum lisan atau Torah lisan yang sudah dituang, yang sudah dibukukan menjadi yang namanya Mishnah dan Gemara, yang kemudian berkelanjutan, ya, ada diskusi-diskusi oleh para rabi yang akhirnya berkembang menjadi yang namanya Talmud yang kita kenal sekarang. Nah, oral Torah tadi, Torah lisan tadi, atau Talmud yang sekarang ini dipakai atau kita kenal, ini sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan Torah yang tertulis. Kalau ada yang bertentangan, ini yang fatal, saudara. Ini yang fatal. Saudara bisa bayangkan pernyataan orang Yahudi. Saya mengikuti seminar. Kebetulan yang membawa seminar itu ya salah satu orang yang punya darah Yahudi, ya, yang sering kali juga ke Jakarta melakukan seminar di Jakarta. Perhatikan pernyataan dia, ya. Orang yang hanya membaca Torah, tadi kan saya bilang Torah tulisan itu harus kita baca, renungkan, dan lakukan.
Tetapi orang yang hanya membaca Torah, merenungkan Torah, dan melakukan Torah yang tertulis, itu akan mendapatkan tempat yang paling rendah. Perhatikan. Sementara orang yang membaca yang namanya Mishnah, orang yang membaca yang namanya Mishnah, dia akan mendapatkan tempat lebih tinggi daripada orang yang membaca Torah. Sementara orang yang membaca yang namanya Mishnah dan Gemara, ya, atau yang sekarang ini kita kenal dengan Talmud, dia akan mendapatkan tempat yang tertinggi. Jadi jangan heran kalau Talmud itu betul-betul dijunjung tinggi oleh kelompok-kelompok orang Yahudi Ortodoks. Ya, ini dijunjung tinggi, saudara. Mereka katakan ibarat kalau orang hanya membaca Torah, merenungkan dan melakukan Torah, mereka ibarat orang buta yang sedang berjalan tanpa memakai tongkat. Jadi bingung arahnya mau kemana. Nggak tahu arahnya. Itu kata mereka. Tetapi kata firman Tuhan tidak. Orang yang menjalankan dan melakukan Torah, merekalah yang akan memperolehi hidup. Mereka yang akan memperoleh hidup. Bahkan Yeshua, saudaraku, menyatakan kepada kita. Yeshua menyatakan kepada kita bahwa jika kehidupanmu tidak lebih benar, ya, bukan sekedar pemahaman, kehidupan. Hidup yang kita jalankan tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan Farisi pun dikecam oleh Yeshua. Mereka menjunjung tinggi ajaran para rabi-rabi, tetapi mereka sendiri dikecam oleh Yeshua. Matius pasal 23 ayat yang ke-23 jelas bahwa ajaran-ajaran mereka itu, saudaraku, mereka ajarkan tapi mereka sendiri tidak lakukan. Mereka tekankan yang satu tetapi yang lain mereka abaikan. Sehingga Yeshua bilang persepuluhan dari jintan. Dari apa lagi? Dari adas, dari selasi. Itu kamu raut, kamu tekankan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kebenaran dan keadilan justru kamu abaikan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Banyak orang-orang sekarang yang dipengaruhi, baru bisa sedikit bahasa Ifrim, bahasa Ibrani, dianggap sudah pakar dan mahir. Akhirnya gampang digiring, terlalu mudah digiring. Itulah sebabnya hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Dudukan Torah itu kepada porsi yang benar, maka itu akan menjadi hukum yang memerdekakan kita. Hukum yang akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Menjadi orang yang bukan hanya disukai oleh manusia, tetapi juga orang-orang pribadi yang menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, maka hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana, yang mengatasnamakan rabi, yang mengatasnamakan orang-orang Yahudi. Jangankan rabi dan orang Yahudi, Saul menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, kalau ada orang, sekalipun dia rasul, sekalipun dia nabi, sekalipun dia rabi, sekalipun dia malaikat, tetapi apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan bertentangan dengan apa yang kami ajarkan tentang Mesias yang kami perkenalkan, maka kamu harus tolak. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita memiliki hati yang benar-benar mencintai Torah, menjadikan Torah ini sebagai satu kesukaan, sama seperti Daud. Sehingga sekalipun tantangan
merintangi kita di depan, kita tidak pernah takut dan gentar. Karena kita percaya, selama kita ada di dalam arealnya Tuhan, selama kita ada di dalam areal kerjanya Tuhan, yaitu Torahnya Tuhan, Torahnya Bapa Yahweh, maka kita percaya Dia pasti akan bertindak untuk saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Dia akan menopang, menguatkan kita, bahkan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita memahami dan mengerti akan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Midras hari ini boleh mempertambah wawasan kita, memperdalam iman kita untuk mengikuti Torah Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari kita akan